bahkan bisa dikatakan budayaan dan subculture-nya itu paling komplit di dunia ya, Mas NHS ya. Ini bukan haram untuk dikembangkan karena itu menjadi spirit lokal ya. Untuk imagine rumah besar Indonesia gitu. Dan mereka punya hak untuk mengembangkan menjadi spirit lokal untuk menjadi apa namanya arah pembangunan kan ya. Saya pikir yang kita omongkan ini ya, ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa kebesaran kita harus diulang kembali di era kekinian. Kita yang pernah besar di dalam catatannya Reid atau Lombard misalkan, atau catatan Portugis itu kan ya. Pesisir yang kaya, pesisir yang maju, pesisir yang why not, mengapa sekarang tidak ya. Sobat, jumpa lagi dengan saya Nur Hidayat Sardini dalam Gazebo NHS. Saya kedatangan tamu sangat eksentrik, orang seniman. Saya akan sapa Dr. Soekarjo Waluyo M. Hum. Benar itu ya namanya ya? Terima kasih, betul Mas NHS. Ya, soalnya kan aku sama Mas Karjo ini harus banyak berhitung gitu. Orang kalau gondrong itu pasti orang seniman, dan mengingatkan saya pada masa-masa aktif jadi pernah saya lah jadi aktivis teater gitu ya. Jadi teater masih jalan juga ya? Ya dalam bentuk yang lain Mas. Apa itu bentuk yang lain tuh? Ya mungkin bikin konten sederhana seperti Mas NHS ini. Aku lihat juga ya keliling kemana-mana, pokok studinya, pokoknya adalah Arya Penangsang. Gimana sih? Apa sih yang hebat dari Arya Penangsang itu? Ya kebetulan disiplin saya kan sastra dan cultural studies Mas. Cultural studies. Cultural studies saya pikir memberikan ruang baru ya dalam diskursus tentang kesenian, budayaan ya. Dan kita juga banyak bertemu dengan teori-teori kritis atau teori posmo ya, yang memberikan kesadaran kita bahwa kesenian ya, kebudayaan itu bukan lagi tiba-tiba datang ya, tapi satu arena Mas. Bahkan yang menarik lagi kalau kita sebut bahwa sekarang ini ada kontestasi ya. Kontestasi. Kalau kita ngomong global ya, yang bergolak ya, ada lokal yang terus dinamis ya. Ada modernitas yang mewah ya, tapi selalu ada tradisi atau lokalitas yang juga bergolak. Iya, bergolak. Dan itu bagian dari sejarah yang panjang ya. Betul. Ini menarik justru ada dialektika di sana. Kenapa jatuhnya akhirnya Mas Karjo ke Arya Penangsang? Kalau kita mencari objek penelitian itu kan tidak gampang ya, Mas NHS ya. Pastilah, pasti. Tapi ini saya justru ya tertarik ke masa-masa saya kanak-kanak Mas ya. Kita kan punya memori ya. Pasti. Nah, kita dulu, saya dari daerah Kedu Mas. Temanggung. Betul. Dan di sana ada kesenian ya. Ada kesenian namanya Soreng ya. Soreng itu tokoh utamanya tuh Arya Penangsang ya. Jahat ya, buruk ya, ambisius ya. Dicitrakan buruk Mas. Betul ya kan, pemarah kan ya. Berangasan, temperamental. Betul. Tapi kesenian itu kalau nggak ada Arya Penangsang bubar kan itu. Nggak ada menariknya. Ya itu. Kenapa kok antagonis tapi kok sangat penting di situ. Itu yang menarik bagi saya. Kan Bung Karjo ada dari Temanggung. Betul, Tapi Temanggung. kan Arya Penangsang kan areanya yang kalau saya pahami dari sejarah ya, kan semacam Pati, Rembang, Cepu, Bojonegoro. Bojonegoro, Cepu ya, Blora situ kan. Pantai utara Jawa sampai ke Jawa Timur kan. Betul. Bagaimana itu memutuskan memberi concern kepada isu-isu Arya Penangsang?
Ya, sebenarnya perjalanan studi itu kan juga bisa dikatakan sebagai explanation ya, Mas ya. Penjelajahan juga. Iya, iya, iya. Ya, pertanyaan saya masa kecil itu harus saya jawab, Mas, karena ini sangat Rasa ingin tahu. Ingin tahu dan mendapat support dari promotor juga waktu itu ya. Dan unik saya pikir ya. Karena beberapa tokoh yang antagonis itu sebenarnya mewahan itu. Kita kenal Robin Hood, ya, Che Guevara, di era modern. Nah, saya memang datang ke sana, Mas. Saya tentu ya di Jawa Makro, ya, di Jawa Mayor ya, melalui Babat Tanah Jawi ini kan orang Jawa seakan-akan Babat Tanah Jawi itu kebenaran tunggal ya, tidak bisa dilawan ya, dan harus diterima kan gitu. Nah, dalam perjalanan saya, rasa ingin tahu itu kok sampai di kota Blora, sampai kota Cepu ya. Di sana ya, sosok yang buruk tadi yang saya tangkap ya, ternyata di sana seorang hero ya, yang harismatik dan dicintai oleh masyarakatnya. Kira-kira begitu. Ya, biasa kan sama dengan Diponegoro kan. Kata Syahrir, kata Hatta juga, waktu membuka sekolah sore untuk anak-anak Banda, terutama di Banda Neira, itu kan kalau pagi diajarkan kisah mengenai betapa buruk, betapa jahatnya Pangeran Diponegoro karena sebagai pemberontak, ya kan? Tapi di sore hari oleh Pak Hatta dan Pak Syahrir, ya kan? Itu sebagai hero. Kan sama aja. Jadi saya baru pulang dari sana ya. Jadi memang tergantung sudut pandang juga. Kan dalam kaitan dengan area Penangsang yang saya pahami ya, Bung Karjo ya, itu kan di satu daerah sebagai antagonis, di tempat lain sebagai protagonis. Betul. Nah gimana tuh? Kalau saya lihat di disertasi Bung Karjo kan begitu. Sebenarnya bagaimana peta penempatan area Penangsang, tokoh area Penangsang dalam kaitan dengan susu kultural gitu ya, di masyarakat sana, pesisir utara Jawa, bagian tengah sampai ke bagian timur kan, kiprah beliau kan di situ kan. Iya betul. Kalau menurut saya ya, Mas NHS ya, jadi penokohan seorang tokoh ya, itu kan sebuah konstruksi sebenarnya. Konstruksi sosial. Saya sebenarnya dalam disiplin pengetahuan kita itu kan ya ada tesis, antitesis kan ya, sehingga ada sebuah diskursus kan itu. Dalam masyarakat Jawa, di mana Arya Penangsang selalu didudukkan sebagai tokoh yang buruk ya, yang ambisius, yang pemberontak itu kan ya. Nah, itu kan menjadi mitos kan ya, mitos yang ditulis oleh Babat kan ya, kemudian menjadi produksi kesenian ya, roprak ya, tari dan sebagainya. Tetapi justru ya, saya tadi sebut hal studies ya, memberikan ruang kepada daerah pinggiran ya, untuk menyuarakan kan ya. Kita ini kan mulai demokratis kan ya, termasuk dalam dunia akademis saya pikir kan ya. Nah, maka dengan cara etnografis ya, berbulan-bulan kami di sana yang ngobrol dengan banyak orang ya, melihat material culture ya, melihat bagaimana tokoh ini dalam persepsi masyarakat, dalam memori kolektif ya. Saya melihat masih hidup ya. Dan ya kan, era demokrasi, otonomi daerah, saya melihat justru ya Arya Penangsang ini akan hangat hari ini dan akan semakin menjadi hero yang hebat ke depan di Cepu, di Bojonegoro, kira-kira begitu. Maka pada demikian, karena saya melihat bahwa tiap daerah itu kan butuh spirit, Mas. Butuh imagine ya. Imajinasi untuk memori kolektif. Ya, artinya masyarakat Cepu butuh tokoh, butuh sosok kan gitu. Nah, kalau saya melihat jatuhnya juga pada Arya Penangsang. Oke. Karena kan sekali lagi kita nggak akan mendalami terlalu jauh tentang sejarah sebenarnya, karena Bung Karjo kan pada produk budayanya kan, dan melihat fenomena hari ini kekiniannya.
Cuma kan tidak mungkin juga lepas dari sejarah ya. Betul. Dalam saya sebut saja mitologi lah itu ya. Kalau area Penangsang ini kan hero bagi sebagian masyarakat ya di Cepu, Blora, Bojonegoro, sampailah Lasem, mana ya, Sarangan, Lasem sana itu kan, karena di hero sampai ke Jawa Timur saya lihat itu. Nah, tetapi kan bagi kelas mapan, ya kan, orang-orang yang penguasa Demak waktu itu ya. Iya. Iya. Kemudian Mataram, beralih Jogja, ya, Solo. karena ada konflik dan semacam. Kemudian masuk ke Jipang ya. Ya ke sana kan. Lalu kan kemudian Mataram. Iya. Mataram. Kan kalau konstruksi sosial politiknya maritim, Iya. terbuka, Iya. ke pedalaman kan. Iya. Sampai kemudian sampai Orde Baru kan pedalaman. Karena yang di paradigmanya kan adalah paradigma kontinental. Iya. Dulu kan kemaritiman. Kemunduran menurut saya. Apalagi kemudian Orde Baru juga makin ke dalam kan. Kelautan agraris. Terbuka, tertutup, pedalam. Nah, konstruksi itu kan yang kemudian memberi efek yang oleh Mas Karjo sebagai pinggiran. Produk dari peminggiran. Kan gitu ya? Betul. Gimana tuh? Buku saya sebenarnya ini Mas NAS, peta kebudayaan di Jawa Tengah itu masih belum jelas. Kalau Jawa Timur jelas nih, ada daerah Arek, daerah Tapal Kuda, daerah Osing, daerah Mataraman itu kan ya. Tetapi di dalam buku saya ini saya juga melihat bahwa ya Jawa yang belum jelas dan hanya menyebut agraris atau pedalaman dan pesisir ya. Di buku saya ini makin jelas bahwa ya melalui sosok tokoh Arya Penangsang kita jadi tahu peta budaya, Mas. Oke. Jadi kalau saya melihat nih ya Jawa pedalaman atau Jawa Mataraman ini sebagian besar Jawa lah ya, sebagian besar wilayah Jawa ini. Kemudian di barat Banyumasan kan itu. Nah di daerah Jawa Tengah bagian timur ini di mana batasnya itu kan? Nah saya melihat bahwa dari Blora ya, yang sebagian orang tidak jelas masuk pesisir atau pedalaman, bahkan Pak Bupati pernah bertanya kepada saya dan saya jawab ini. Blora ini masuk pesisir menurut saya, sampai Demak, Kudus, Pati, Rembang gitu kan ya, Jepara gitu begitu. Nah, memang ya yang disampaikan Mas Enes betul bahwa tokoh Arya Penangsang ini juga melihat bagaimana peta ya pertentangan antara ya pesisir pedalaman itu juga muncul kan ya. Pesisir itu kan daerah yang kaya ya, daerah yang agamis kan ya. Ada yang menyebutnya Islam putih, ada yang menyebutnya Islam apa namanya Islam lurus kan itu. Nah ini dari Blora sampai ke Demak tadi itu sampai ke Semarang kan ya. Sampai nanti ke Pekalongan. Betul ya. Kemudian pedalaman atau Mataraman di sisi yang lain kan itu. Itu yang pertama. Yang kedua ada juga di dalam buku saya bahwa ya bangsawan-bangsawan Demak ya itu sudah bercampur Mas dengan Tionghoa ya, dengan Arab begitu ya. Sehingga muncul juga bahwa ya peta pertentangan antara pesisir dan pedalaman itu ada priyayi pribumi dan priyayi yang tadi sudah apa namanya asimilasi kan. Walaupun tidak sesederhana juga ya, karena kan akulturasi antara Jawa, Islam dan Chinese, Arab juga membentuk produk budaya baru. Ya, tapi menurut De Graaf kan juga mengatakan bahwa Majapahit itu menurut De Graaf itu pedalaman, Mas. Maksudnya ya? Maksudnya pedalaman. Kemudian Mataram pedalaman. Tapi di antara pedalaman itu pesisir ya, menyelisihi itu mengambil alih selama 1 abad itu. Nah, Demak sampai pasca Jipang Majapahit gitu. ya. Sehingga fix setelah Demak runtuh ya, dan Arya Penangsang itu adalah genetika terakhir dari Kesultanan Demak kan ya. Kejayaan pesisir kan selesai Mas. Pindahlah ke Pajang. Kan dia itu kan cucu ya atau anak ya dari Raden Patah ya. Sultan Raden Patah. Cucu ya. Ayahnya Surawiyoto atau Pangeran Sekar Sidolepen itu terbunuh pada saat
suksesi perebutan dengan adiknya. Jadi yang jadi raja adiknya karena bapaknya dari Penangsang ini terbunuh. Seharusnya dia. Menurut orang Cepu, menurut orang Lasem, menurut daerah yang tadi kita lihat begitu. Yang berhak ya. Ya kalau Jawa kan ada formalis, ada apa namanya, ada konsensus apa namanya, regulasi tradisional bahwa suksesi yang lebih tua mas, bukan adiknya. Iya pastilah. Nasabnya kan yang paling tua, paling senior. Iya betul. Ya, dari anak ini, walaupun nanti ada derajat lain itu bisa beralih kan gitu ya, kecuali nggak ada laki-laki misalnya gitu ya. Betul. Walaupun kalau fenomena Ratu Kalinyamat beda lagi. Iya. Perempuan begitu perkasa gitu ya, lalu mampu mengarungi kerjasama dengan bahkan antagonis dengan Portugal. Betul. Ya kan, tapi kerjasama dengan Malaka, dengan Johor Bahru, Aceh, ya kan, dan relasinya kan rumit banget itu. Dan itu luar biasa karena pabrik kapal kerajaan Majapahit, Kesultanan Majapahit ada di Jepara kan? Iya betul. Kebetulan juga Ratu Kalinyamat ini ya mendapat tempat yang lebih baik saya pikir. Tapi kalau dari penjelajahan saya yang lebih lebih dekat dengan etnografi nih Mas NHS ya, saya melihat bahwa Cepu ya sejak dulu itu hingga sekarang tentu saja itu daerah yang penting. Oh ya. Daerah yang kaya, daerah yang hebat. Meskipun persepsi kita kan daerah kering, tidak produktif, miskin. Karena pertama mas, di samping ibu kota Kadipaten Jipang, itu kan ada namanya situs Wurawari. Nah, itu pusat kerajaan di Jawa yang berkolaborasi dengan Sriwijaya menghancurkan Dharmawangsa bukan? Yang kemudian di Jawa Timur itu kan ya. Kemudian Erlangga muncul itu di situ pusat kerajaan. Setelah itu Jipang kan itu. Jipang itu di tepi Bengawan Solo. Bengawan Solo itu pada waktu itu belum ada jalan Daendels, berarti jalan tol. Saya membayangkan bahwa itu area yang penting, pengangkut komoditi ya, yang jarang disebut di dalam sejarah kan ya. Dari pedalaman hingga ke Gresik, itu bandar. Jadi di Cepu ini meskipun jauh dari laut, tapi punya tradisi atau budaya bandar, budaya sungai yang mirip-mirip dengan kan budaya memang laut. Itu Bengawan Solo yang menuju Pantura kan sebelum ke Jawa Timur kan di Cepu, pinggiran itu kan persis. Itu sungainya kan besar. Betul. Dan kapal pun pada masa lampau kan bisa masuk itu sebagai lalu lintas penting juga perekonomian urat nadi ya dalam hasil bumi, ekspor, lalu masuk barang juga kan. Iya. Berarti kan itu daerah yang kaya. Daerah kaya. Udah gitu wilayahnya sampai Lasem. Jepang punya bandar kan. Iya. Jati jelas nomor 1. Jadi walaupun saya agak berbeda bahwa selama ini persepsi tentang Cepu itu menurut saya dikecilkan loh. Sebenarnya tidak juga. Enggak, menurut aku besar itu. Iya, karena di situ kan daerah hub menurut saya. Menghubungkan antara ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah gitu ya, kalau sekarang ya. Dan saya kira masih penting karena di situ juga punya posisi strategis pada masa lalu gitu ya. Ya, tapi pengalaman saya ngobrol dengan kawan-kawan di Cepu ya, Mas NAS ya, ada gium yang dia sedang merugikan ya. Misalkan ini kan ya, kalau kita dengar kata soreng ya, soreng itu kan pas Kopassusnya Kabupaten Jipang, itu kalau ada nakal ya, ojo nyureng ya. Itu kan persepsi yang tidak baik itu. Tapi generasi sekarang sudah paham bahwa mereka punya kebesaran masa lalu dan mereka punya spirit pengen mengulangnya kembali. Saya kira boleh merekonstruksi sejarah supaya terbentuk identitas kota, menurut saya bagus. Dan area Penangsang sebagai pemersatu bagi mereka, Kadipaten Jipang yang besar ya, menjadi memori yang selalu menarik untuk didiskusikan di sana. Kalau konteks sekarang kan dia dipeorasi menurut saya, diburuk-burukan itu kan antara biasa lah, antara kelas mapan, ya kan, ini analisis kelas ya,
antara yang mapan, yang berkuasa, yang kaya gitu ya. Sementara pasti akan merasa terganggu dengan area Penangsang, dengan segala sepak terjangnya. Kenapa? Karena memang begitu, kekuasaan kan selalu akan mencitrakan begitu buruk kepada lawan-lawan politiknya, dan konteks sekarang juga begitu, ya kan? Tapi sekali lagi ini kan konstruksi sosial politik kan. Gimana dalam kaitan dengan area Penangsang lebih detail? Ya, di satu sisi ada hegemoni ya. Ya, hegemoni itu kan dilakukan oleh penguasa, oleh kelas yang mapan tadi. Tapi ingat, di balik hegemoni kan juga ada resistensi kan ya. Dan hegemoni dan resistensi ini akan selalu berseberangan ya. Ya pasti. Tapi dalam konteks kebudayaan saya menarik itu ada diskursus ya. Jadi kebudayaan itu tidak diam dan manut ya. Tapi kebudayaan dinamis. Itu sebuah dialektika. Ya, dinamis. Saya pikir itu baik Mas ya. Dan daerah-daerah dalam tanda petik ya yang berani berekspresi, entah itu namanya resistensi, entah itu namanya, saya pikir era sekarang kan mendapat tempat tuh. Iya. Itu paradigma penulisan sejarah menurut mazhab Annales ya, yang berkembang di Prancis kan, yang saya pahami dari teori-teori gerakan sosial itu kan jelas betapa ya. Jadi kan begini, perubahannya itu kan istana sentris ya. Orang pertama dan yang utama tokoh dalam penulisan sejarah, ya kan? Itu selalu mencitrakan diri begitu rupa. Itulah namanya istana sentris itu. Semua penulisan sejarah, semua tokoh ya, babat lah, pasti kan sentralnya ada di istana. Betul. Istana sentris, ya kan? Demokratisasi dalam hal ini sebenarnya menyebarkan, mendifusi. Nah, di Eropa juga begitu. Semua selalu menulis tentang tokoh-tokoh besar. Ya, orang besar membuat sejarah. Tapi akhirnya kan tidak cukup, karena orang kecil pun bisa membuat sejarah. Saya itu kan kemudian dalam revolusi Prancis, sebelum itu kan semua kan dari istana. Istana tentang ini dan segala macam, tentang bagaimana kehebatan raja, bagaimana kehebatan istana. Itu istana sentris. Tapi paradigma mazhab Annales mengubah itu. Rakyat biasa juga bisa jadi sejarah. Betul. Jadi penyusun sejarah, pembuat sejarah. Itulah kemudian gerakan sosial menceritakan mengenai hero orang kecil. Gitu. Dan itu menarik lagi ya. Pada saat nanti juga ya ditarik ke arena yang lebih luas ya. Produksi kesenian, ya kan, produksi kebudayaan di Cepu misalkan ya. Saya melihat sangat mungkin ya nanti area Penangsang dan Jipang itu menjadi produk-produk merchandise khas ya. Bahkan nanti bisa menjadi film. Dan area Penangsang itu lebih hebat dari Robin Hood saya pikir. Yang hanya seorang petani desa yang mencuri kayu, lebih mewah ya. Saya pikir ini hal-hal yang menjanjikan ke depan, Mas NHS ya. Ya sekarang itu kan pada saat mulai kritis semuanya akan menjadi ramai ya. Bahkan Barcelona sama Real Madrid saja tidak sekedar permainan sepak bola ya. Itu yang saya baca. Adakah misalnya Mas rencana untuk misalnya menghidupkan kembali, terutama tentu saja masyarakat di pesisiran utara ya. Sebut saja tadi soal Rembang, Blora kan, itu Cepu kan bagian dari Blora wilayah saya sekarang. Lalu Bojonegoro, walaupun Bojonegoro sudah Jawa Timur ya, tapi kan kuatnya area Penangsang kan dipahami banget. Begitu mendalam buat masyarakat itu. Jadi kan nilai-nilai dari area Penangsang dengan sepak terjangnya bisa jadi common view gitu loh, common vision gitu. Ya, kalau saya melihat ini nanti ke depan, kalau kita dari bukunya Antonerit misalkan ya, atau Lombard ya, kita akan melihat bahwa pesisir Jawa itu sangat ramai Mas, tidak sesepi sekarang ini. Dalam konteks
dinamika ekonomi, ya, politik, kebudayaan bahkan ya, dan arena ya. Tapi kadang-kadang kita kan melihat nih, orang Rembang membangun Lasem hanya untuk orang Rembang dan sekitarnya. Ya. Jepara juga sama. Padahal begitu dulu kita datang di pantai Rembang, kalau baca bukunya Lombat atau Wright itu kan ya, kita lihat Malaka itu, kita lihat Palembang, kita lihat Makassar kan, lihat Banjar. Kenapa sekarang tidak? Sehingga saya berharap juga nih, Aryo Penang saya makin hangat ya, Kadipaten Jipang, dan tentu saja mungkin Jepara, ya mungkin Lasem dengan bentuk yang lain, itu nanti akan menjadi mercusuar pesisir utara. Sampai abad ke-16, Pantura itu urat nadi betul. Betul. Sampailah kemudian ke sana, ke timur ya. Walaupun ya Jakarta kalau sebagai sentral yang sekarang jauh lah. Jadi formasi Indonesia hari ini gitu ya, yang pertumbuhannya pada Jakarta, betul, ya kan? Itu kemunduran yang luar biasa dibandingkan dengan abad-abad ke-16. Eropa masih gelap, ya kan? Dia baru datang tahun 1591 kan, 96 kan di Banten, itu pun belum apa-apa loh. Jadi nilai-nilai itu yang sekarang tidak ada. Kalau sekarang bicara tentang desentralisasi, sebenarnya contohnya sudah ada. Karena sikap kosmopolitan. Betul. Kosmopolitan kan, kosmopolitan masyarakat Nusantara terhadap masyarakat bangsa-bangsa lain, ya kan? Cina, Islam, Arab, gitu ya, Eropa. Walaupun sampai akhirnya kan jadi bencana juga karena terpecah belahnya penduduk Nusantara kan orang Eropa. Jelas sekali itu, terutama Belanda. Dulu orang Nusantara welcome banget dengan semua gagasan. Yang merusak itu kan penjajahan Nusantara. Bagaimana genosida di Banda tahun 1621 itu kan rangkaian dari, jadi penjajah Eropa itu mau menguasai, bukan kerjasama, bukan kooperasi. Itu kelihatan banget tuh. Gitulah, betul. Gimana? Ya intinya bahwa Nusantara yang sedemikian luas ya, memiliki kebudayaan yang sangat mozaik ya, sangat beragam ya, bahkan bisa dikatakan budayaan dan subculture-nya itu paling komplit di dunia Mas NHS ya. Ini bukan haram untuk dikembangkan karena itu menjadi spirit lokal ya. Untuk imagine rumah besar Indonesia gitu. Dan mereka punya hak untuk mengembangkan menjadi spirit lokal untuk menjadi arah pembangunan kan ya. Saya pikir yang kita omongkan ini ya, ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa kebesaran kita harus diulang kembali di era kekinian. Kita yang pernah besar di dalam catatannya Wright atau Lombat misalkan, atau catatan Portugis itu kan ya. Pesisir yang kaya, pesisir yang maju, pesisir yang why not, mengapa sekarang tidak ya. Dan kita punya orientasi kemana ke sana dan saya ngobrol dengan teman-teman di daerah ya, di Padi ya, melalui ketopraknya di Jepara ya, di Cepu dan beberapa daerah lain ini lagi semangatnya ya. Karena memang ruang untuk adanya transisi gagasan ya dan membangun wacana atau narasi itu sekarang kan merdeka Mas, ya kan? Kalau dulu kan apa kata pusat benar kan? Kalau sekarang daerah boleh membangun wacana. Kalau pentas-pentas yang Mas Karjo geluti selain ketoprak masih juga yang lain? Ya sebenarnya kalau ketoprak itu ya karena riset dan juga pertemanan ya. Dan saya tiap hari di kampus seperti Mas NHS ya. Tapi saya punya hati yang tertinggal di lapangan ya. Pada seniman ketoprak yang hangat kan ya. Pada seniman tari di lereng Merbabu yang welcome dan baik hati. Itu kekayaan luar biasa Mas. Masih dilakukan? Oh iya masih ya, melalui pengabdian ya, melalui kolaborasi banyak kegiatan. Kalau di kampus mengembangkan teater juga masih? Ya di kampus kalau sastra itu kan memang berurusan dengan
kesenian. Kesenian ya. Itu enggak. Kalau sastra keluar dari etos budaya ya habis sudah. Betul. Kalau nggak berkesenian habis sudah. Betul. Nggak ada sesuatu yang bisa dibanggakan karena apalagi di Undip itu, Fakultas Sastra Undip itu fakultas yang memang selalu dinamis. Ya, memang ini ya. Tolak ukur tidak hanya sekedar Skopus ya, yang kita kemudian menjadi sama kan ya. Iya, iya. Tapi boleh dong kan ya, apa teman-teman dosen itu juga menjadi aktor ya, menjadi aktivis kesenian. Dan sekarang kan memungkinkan itu bahwa produk atau output penelitian, kesenian, pengabdian itu kan pagelaran. Dan saya pikir Undip akan menyambut baik ya kan. FIB akan welcome ya. Apalagi Dirjen Kebudayaan concern banget tuh sama pemikiran-pemikiran semacam ini kan. Iya. Sukses Mas Kerja. Terima kasih. Thank you banget Mas NAS, terima kasih. Mudah-mudahan sukses untuk juga pementasan berbagai produk kesenian. Amin, amin. Sip. Semangat Sobat. dari Mas NAS. Kita akan suatu di kali kesempatan. Sip.